Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat di The Karyadis Channel, channel yang selalu dan senantiasa memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang orisinal buat kehidupan Anda sehari-hari. Kali ini Anda akan saya bawa kembali ke jagat Thorikoh, di mana terjadi sesuatu yang istimewa, yaitu seorang kiai kampung yang tak dikenal tiba-tiba dibaiat secara langsung, secara khusus oleh Habib Lutfi. Sementara banyak muhibin dan murid-murid yang lainnya hanya bisa terdecak kagum. Untuk tahu siapa orangnya, mari kita wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasan Baihaqi. Habib itu mana? Dari mana? Dari Kuningan, Desa Tanahwangi, Kecamatan Garawang. Oh, dari Garawang nih. Kalau di sini? Kalau di sini hijrah sekitar 8 tahun ke belakang. Hijrah di sini ke wilayah perbatasan Jawa Barat. Itu pas desa perbatasan ya. Begitu Itu sudah putra berapa? Alhamdulillah baru 4. Oh, baru 4 ya. Laki-laki, Laki-laki 3, perempuan 1. istri 1. Baru 1. Mimpi apa waktu itu? Saya tuh dengar waktu itu katanya Pak Hasan mimpi ketemu apa sih? Mimpi apa waktu sebelum ketemu apa? Sebetulnya sudah lama, dari semenjak saya lagi mondok di pesantren Darul Hidayah. Di mana itu? Semenjak pesantren Abah Haji Yusuf Caringin Tangerang. Oh iya. Tepatnya di Cisoka. Memang termasuk salah satu pondok pesantren Salafi. Sehingga banyak para kiai, para ustaz dan generasi penerusnya yang jebolan dari pondok pesantren Darul Hidayah. Berikut Abah Uci Turkusi dari Abah Uci dan adik-adiknya pernah mondok di sana, dan salah satu program yang di Jakarta. Nah, ketika itu kalau tidak salah sekitar tahun 2004 saya mondok di sana sampai akhirnya Abah wafat pun masih bisa. Berarti berapa tahun mondok di sana? Sekitar 5 tahun ya. Nah, ketika itu saya alhamdulillah aktif di kelurahan, dan setiap malam saya suka nemenin Abah sambil mijit kaki. Nah, saya kan bilangnya Cang, Hasan Baihaqi, tapi dibilangnya Cang. Ya. Panggilan. Cang, kamu sudah bertobat belum? Saya jawab, belum bertobat Pak. Kalau Mumus udah, Mumus itu anaknya. Kalau Kokom udah, anaknya juga. Kamu harus bertobat. Saya bilang, lalu kemana Pak bertobatnya? Kan musiknya sekarang nggak ada. Cari seperti Abu Yadimnya tidak ada. Udah gitu kata Abah, ya memang, tapi kamu harus bertobat. Ya udah bertobatnya sama Abah aja. Udah gitu kata Abah, jangan, itu bukan bagian saya. Padahal abang tadi kok Bertobat syadidiyah dan dibaiat khusus sama Abu Yadimnya. Bermimpi katanya Abah dengan kelihatan secara ceria, gembira, pengen bermarhaba dan diiringi dengan santri-santri, dan Abah meminta agar saya memunggu Abah. Akhirnya Abah dipunggu marhaba dengan santri sampai ke tempat suruh turun di satu jembatan, suruh turun, dan pas saya turun ke kali ternyata airnya sangat jernih dan ada ikan mas yang sangat besar, banyak di sana. Cuman saya sudah minum air tersebut, langsung saya mengais satu ikan mas dan dibawa. Kata saya,
Abah, ini saya bawa ikan mas, bagus. Dan itu ya dalam isyarat mimpi tersebut. Tapi isyarat mimpi tersebut itu belum ada yang bisa menafsirkan dengan gamblang dan cocok dengan hati saya. Waktu itu Habib Lutfi di sini dan kita tahu bahwa Habib Lutfi membaiat. Gimana? Setelah perjalanan sekian lama dari saat mondok di Caringin berarti sampai sekarang sudah sekitar 14 atau 15 tahun, saya terus belajar dan terus belajar sampai saat ini masih belajar. Dan saya pun mempunyai aktivitas di samping bekerja untuk mencari nafkah dan sambil belajar. Alhamdulillah saudara-saudara punya teman-teman para asatidz, para kesepuhan yang suka ikut reuni ngaji manaqib sama kitab Kifatul Adhiyah 2 halaqah. Semuanya ada di Jawa Tengah di Banjar Selatan. Oh ya. Pada saat itu setiap saya mau mengkaji kitab tersebut dan sesudah mengkaji, saya selalu menghadiahkan kepada guru, kepada orang tua kami, dan saya memohon kepada Allah bahwa ya Allah berikanlah kami seorang guru, seorang pembimbing yang sejati. Sebelumnya belum pernah ketemu dengan Abah Habib Lutfi, ke Kanjur Salawat juga belum pernah, apalagi dekat dengan Abah Habib Lutfi. Namun alhamdulillah ketika saya menelusuri jalan kehidupan supaya menjadi orang baik, lebih baik dan beristiqomah di dalam kebaikan tersebut, saya di samping mencari nafkah untuk keluarga, saya berdakwah keliling, alhamdulillah, sambil berdagang, dan akhirnya buah hasil dari dagang tersebut akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman, dengan para ustadz, dengan para PNS, para kesepuhan, dan mengadakan pengajian manaqib dan kitab Kifatul Adhiyah. Nah, di dalam saya teringat dalam isi kitab Kifatul Adhiyah itu ada 9 wasiat para waliullah untuk supaya bisa berusul ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara wasiat yang 9 tersebut, 2 pintu yang masih belum bisa saya kaji dengan baik, terlebih diamalkan. Yaitu pintu yang pertama dan terakhir, pintu taubat dan pintu murokotil awqat. Iya, menjaga waktu-waktu untuk beribadah. Dan akhirnya setiap sebelum dan sesudah mengaji, saya selalu bertawasul kepada guru-guru, memohon pertolongan supaya dikirimkan satu guru untuk yang bisa membimbing zahir dan batin saya. Dan pada akhirnya ketika saya sering melihat foto dan nasihat Abah Habib, baik secara dalam foto gambar langsung ataupun dalam YouTube, saya selalu bergetar hati. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk ikut berthariqah Syadiliyah, karena Abah Haji Yusuf Caringin Tangerang juga berthariqah Syadiliyah. Dan setelah itu alhamdulillah ada jalan wasilah Pak Haji Dudung hajatan dan wasilah Abah. Iya, Pak Haji Dudung datang, Abah Habib datang dan mampir ke Pondok Pesantren Bani Syair di Abah Haji Asep. Dan pada saat itu saya ikut makan. Ketika saya saat makan itu hati itu merasa gembira, yang
tidak ada batasnya. Kata hati saya, ini alhamdulillah sudah bisa makan bareng sama Abah Habib. Saya udah senang. Enggak, dalam hati udah senang. Apalagi terlebih kalau bagaimana kalau saya bisa makan bareng sama Kanjeng Rasul. Nah pada saat itu Pak Haji Dudung bilang, katanya, Abah ini Ki Hasan belum dibaiat bah. Tapi respon Abah kan biasa-biasa aja pada saat itu. Udah gitu saya langsung mendekat kepada Abah. Saya bilang, Abah mohon maaf, saya mohon izin untuk ikut berthariqah Abah karena ada isyarah wasiat dari Abah Yusuf Caringin bahwa saya harus berthariqah. Kata Abah mangga. Tapi katanya bahwa yang Tangerang itu kan Qadiriyah, iya sebagian thariqah, tapi kalau Abah Yusuf yang ke Ceydahu, Abah Abu Yadibiyati, oh ya, sebelumnya udah berthariqah belum, katanya. Saya bilang belum bah, belum baiat thariqah ya. Nah ngobrol ngalir ngidur lagi. Udah pada saat itu saya tidak disangka dan tidak juga mendapatkan anugerah secara khusus dari Abah. Saya langsung di baiat thariqah. Dan pada saat itu saya merasa apa ya, kenikmatan yang tidak bisa diutarakan. Mungkin ini sudah anugerah dari Allah.